Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kali ini kita akan membahas materi bangun ruang. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan bangun ruang dan apa yang contohnya bangun ruang? Kalau teman-teman kurang paham atau belum tahu, simak video kami ya. Sebelumnya, perkenalkan dulu kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Sarul Ulum, NPM 19-13701. Yang kedua ada Lisa Dewi Kurniasari, NPM 19-13700. Yang ketiga ada Nafisa Dari Salama, NPM 19-13708. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Septi Dwi Wijakarisma, NPM 19-137. Hari ini kita akan membahas 4 materi. Yang pertama ada pengertian bangun ruang, kedua macam-macam bangun ruang, ketiga rumus bangun ruang, dan yang terakhir ada soal dan pembahasannya. Langsung saja ke materi yang pertama, pengertian bangun ruang. Apa sih pengertian bangun ruang? Bangun ruang adalah sebutan atau penamaan untuk beberapa bangun-bangun yang memiliki volume atau ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya, yang biasanya disebut dengan 3 dimensi. Bangun ruang terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama ada sisi, kedua rusuk, dan yang ketiga ada titik sudut. Macam-macam bangun ruang. Macam-macam bangun ruang terdiri dari 2 kategori besar, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar adalah bentuk bangun 3 dimensi dengan sisi yang membentuk mendatar, seperti balok, kubus, prisma, dan limas. Bangun ruang sisi lengkung adalah bangun ruang yang sisi-sisinya melengkung, seperti bola, tabung, dan kerucut. Seperti dilihat pada gambar di bawah ini, ada contoh kubus, balok, prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, ada 5 segitiga, 5 segi 4, dan 5 segi 5. Kita masuk ke bangun ruang yang pertama, ada kubus. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki panjang rusuk yang sama dan terdiri dari 6 sisi berbentuk persegi dengan ukuran identik. Sifat-sifat kubus diantaranya, yang pertama, memiliki 6 sisi berbentuk persegi. Kita lihat pada gambar di samping, kita hitung ya, ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama. Kalau teman-teman masih ragu, kita bisa lihat gambar selanjutnya. Kita hitung sisi yang jatuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sifat yang kedua, memiliki 12 rusuk sama panjang. Kita hitung rusuknya. Kira-kira mana sih rusuknya? Ternyata rusuknya itu yang warna merah. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ternyata kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Sifat yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Ada sudut A, ada sudut B, ada sudut C, D, E, F, G, dan H. Kubus memiliki 8 titik sudut dan tidak selamanya huruf yang digunakan kubus itu A, B, C, D, E, F, G. Bisa juga nanti berubah menjadi KLMN, OPQRSTU, dan sebagainya. Itu tergantung dari soal. Yang keempat, memiliki 4 buah diagonal ruang. Kita hitung ya, ada 1 diagonal EC, 2 diagonal DF, 3 diagonal AG, dan ini yang terakhir ada diagonal ruang HB. Sifat yang kelima, memiliki 6 bidang diagonal. Ada diagonal belakang, ada diagonal depan, ada diagonal samping kanan dan kiri, dan ada diagonal atas dan bawah. Nah, demikian sifat kubus. Selanjutnya
ada contoh kubus dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada dadu. Kedua, Rubik 3x3, dan yang ketiga ada kotak kado, dan lain-lain. Balok adalah suatu bangun 3 dimensi yang terbentuk oleh 6 buah persegi panjang dengan paling tidak satu pasang di antaranya berukuran berbeda. Untuk sifat-sifat balok di antaranya, 1. Memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang atau 2 pasang berukuran sama. Yang kedua, memiliki 2 sisi dengan bentuk yang sama. Yang ketiga, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Dan yang keempat, memiliki 8 titik sudut. Yang kelima, memiliki 4 buah diagonal ruang. Dan yang terakhir, memiliki 4 buah bidang diagonal. Adapun contoh balok dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kotak hadiah, akuarium, dan penghapus. Limas adalah bangun 3 dimensi yang terdiri dari alas yang berbentuk segi N dan sisi-sisi tegaknya berupa segitiga. Limas memiliki N plus 1 sisi, 2 N rusuk, dan N plus 1 titik sudut. Nah, untuk sifat-sifat limas diantaranya 1. Memiliki 5 sisi, yaitu 1 sisi berbentuk segi 4 yang merupakan alas, serta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Yang kedua, memiliki 8 buah rusuk, dan yang terakhir memiliki 5 titik sudut, yakni 4 sudut di bagian alas serta 1 sudut di bagian atas yang merupakan titik pucuk. Adapun contoh limas dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama atap masjid, yang kedua ada gurun piramida, dan yang ketiga ada kue mendut. Prisma adalah bangun 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup berbentuk segitiga serta sisi tegak berbentuk persegi panjang. Nah, untuk sifat-sifat prisma diantaranya 1. Memiliki bisang alas serta bidang atas berupa segitiga kongruen. Dan yang kedua, memiliki 5 sisi. Dan yang ketiga, memiliki 9 rusuk. Dan yang keempat, memiliki 6 titik sudut. Pun contoh prisma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh yang pertama ada paving. Paving merupakan prisma segitiga 6. Dan contoh yang kedua ada tenda segitiga. Dan untuk contoh yang ketiga ada coklat. Lanjut yang slide ke-14, yaitu tabung. Tabung adalah bangun 3 dimensi yang memiliki alas dan tutup berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama serta sebuah persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Sifat-sifat tabung diantaranya yang pertama memiliki 3 sisi, 2 sisi berupa alas dan tutup berbentuk lingkaran, serta 1 sisi berupa selimut lingkaran. Yang kedua memiliki 2 rusuk. Contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari: galon air, kaleng-kaleng makanan dan minuman, dan gelas. Selanjutnya yaitu kerucut. Kerucut adalah bangun 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Sisi tegak kerucut tidak berbentuk segitiga, melainkan bidang miring yang disebut selimut kerucut. Sifat-sifat kerucut diantaranya yang pertama memiliki 2 sisi, memiliki 1 titik sudut, dan selanjutnya memiliki 1 rusuk. Contoh kerucut dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama trafikon, yang kedua topik ulang tahun, yang ketiga topi caping. Selanjutnya yaitu bola. Bola adalah bangun 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran dengan jari-jari sama panjang dan berpusat pada 1 titik yang sama. Sifat-sifat bola diantaranya yang pertama memiliki 1 sisi, tidak memiliki sudut, yang keempat memiliki jari-jari yang tak terhingga dan sama panjang. Contoh bola dalam kehidupan sehari-hari: yang pertama semangka, yang kedua bola dunia, yang ketiga bola sepak. Nah, untuk rumus bangun ruang, yakni terdapat luas permukaan dan volume dari luas permukaan dari kubus ialah L sama dengan 6 dikali S dikali S. Untuk volumenya, yakni V sama dengan S kali S dikali S. Untuk luas permukaan dari balok,
yakni L sama dengan 2 dikali PL ditambah LT ditambah PT. Untuk volumenya, yakni V sama dengan P dikali L, lalu dikali T. Nah, untuk luas permukaan serta volume dari 5 segitiga juga 5 segi 4 itu sama ya, yakni luas alas ditambah luas lubung limas. Untuk volumenya, yakni V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali T. Adapun luas permukaan dari prisma segitiga, yakni L sama dengan KA dikali T ditambah 2 dikali LA. Adapun volumenya, yakni V sama dengan luas alas dikali T. Untuk luas permukaan dari tabung, yakni L sama dengan 2 dikali A, lalu ditambah K kali tinggi. Untuk volumenya, yakni V sama dengan Pi dikali R kuadrat dikali T. Adapun luas permukaan dari kerucut, yakni L sama dengan Pi kali R kuadrat ditambah Pi dikali R dikali S. Volumenya, yakni V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat juga dikali T. Terakhir, luas permukaan dari bola dan volume, yakni L sama dengan 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Lalu untuk volumenya, V sama dengan 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Beralih ke contoh soal yang pertama, teman-teman bisa perhatikan ya gambar daripada contoh soal kali ini, di mana Pak Jaya ingin mengganti atap dan mengecat dinding bagian luar kandang ternaknya. Dinding kandang ternak Pak Jaya berbentuk kubus dan atapnya berbentuk 5 segi 4. Nah, setelah disurvei, harga catnya ialah Rp25.000 per meter perseginya. Dan harga gentengnya yakni Rp50.000 per meter perseginya. Nah, jika kandang tersebut terdapat satu pintu berbentuk persegi panjang dengan ukuran 50 cm dikali 1,2 meter yang tidak diberi cat, maka berapa jumlah biaya yang dibutuhkan oleh Pak Jaya? Oke, kita bahas satu-satu ya. Perhatikan dinding kandang tersebut, di mana bentuknya ialah kubus tanpa alas dan tutup, serta ada pintunya, sehingga luas permukaannya diperoleh 4 dikali luas satu sisi dinding dikurangi luas pintu, sehingga kita tulis 4 dikali 2 kuadrat dikurangi 0,5 dikali 1,2 sama dengan 16 meter persegi dikurangi 0,6 meter persegi, sehingga kita peroleh yakni 15,4 meter persegi. Adapun untuk atap kandangnya yang berbentuk 5 segi 4 tanpa alas, di mana luas permukaannya ialah 4 dikali luas sisi tegak atap, sama dengan atau kita tulis 4 dikali 1 per dikali 2 dikali 1,2 sama dengan 4 dikali 1,2 meter persegi, sehingga kita peroleh 4,8 meter persegi. Dengan demikian, biaya yang dibutuhkan oleh Pak Jaya untuk mengecat dinding dan mengganti atap kandangnya adalah sebagai berikut. Luas dinding dikali harga cat ditambah luas atap dikali harga genteng, di mana luas dindingnya tadi 15,4 meter persegi, lalu dikali harga catnya yakni Rp25.000 ditambah luas atapnya yakni 4,8 meter persegi dikali harga gentengnya yakni Rp50.000, sehingga Rp385.000 ditambah Rp240.000 sama dengan Rp625.000. Beralih ke contoh soal yang kedua, terdapat sebuah 5 segi 4 memiliki alas berbentuk persegi dengan panjangnya 6 cm. Nah, jika tinggi sisi tegak limas adalah 10 cm, maka luas permukaan limas tersebut ialah, kita jawab, diketahui bahwa panjang sisi alas limasnya yakni 6 cm. Juga tinggi sisi tegaknya yakni 10 cm. Yang perlu diingat bahwa rumus untuk menentukan luas permukaan limas adalah sebagai berikut, yakni luas limas sama dengan luas alas ditambah 4 dikali luas sisi tegaknya. Nah, dengan demikian, maka diperoleh hasil perhitungan di mana luas limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali L sisi tegak sama dengan S kali S ditambah 4 dikali 1/2 dikali S dikali T sisi tegak. Kalau misalnya kita tulis nih,
yakni 6 kali 6 ditambah 4 dikali 1/2 dikali 6 dikali 10 sama dengan 36 ditambah 120. Sehingga kita peroleh luas permukaan limas tersebut ialah 156 cm persegi. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Jadi bagi teman-teman jangan lupa ya buka kuis 1 dan kuis 2, coba untuk dikerjakan. Dan sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, penulisan maupun ucapan dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.